Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Di konten kali ini gue sedang bertemu teman dari SMP, lebih tepatnya SMP, SMA, dan sekarang gue mau ngobrolin tentang dunia perkuliahan lagi Jadi konten YouTube gue itu pengen ngobrolin tentang dunia perkuliahan dan mahasiswa lah, supaya mungkin teman-teman yang mau dari SMA mau masuk kuliah itu dapat referensi tambahan lah, walaupun nggak valid-valid amat sih. Ya, oke. Teman gue ini rada spesial karena dia adalah salah satu orang yang mendapatkan beasiswa 100% ya dia? Iya, 100%. Jadi kuliahnya gratis? Iya, 100% gratis. Jadi lu dari SD, SMP, SMA kuliah gratis ya? Gratis. Berat emang, gue SD, SMP, SMA doang kuliah bayar. Gratis, kuliah bayar. Ibaratnya nombok. Dari kuliah bayarin semua, soalnya lumayan juga. Lumayan mahal ya? Oke. Mungkin perkenalan dulu dari nama lu, jurusan apa, kuliah di mana gitu. Ya, perkenalkan nama gue Adi Kurniawan. Gue dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Jurusan? Jurusan Teknik Industri. Oke, Teknik Industri Al-Azhar Indonesia. Al-Azhar Indonesia itu adalah salah satu universitas swasta yang swasta. Lumayan bergengsi lah di Jakarta. Dan isinya tuh orang-orang banyak lah ya. Iya, banyak lah. Ya. Lu salah satunya nggak? Ya enggak lah, kan beasiswa. Gimana? Oke, ini kita udah santai bercanda kayak gini ya, bercanda kayak gini. Oke, pertama-tama gue mau nanya dulu nih, kabel gue berantakan banget ya. Ceritain dong gimana caranya lu dapat beasiswa, kayak latar belakang, apa beasiswa yang lu dapet gitu. Pertamanya tuh gue dapet beasiswa ini, awal-awal kan gue pengen masuk kuliah. Gue pilihan tuh ya semua orang pasti pengen masuk negeri kan. Cuman gue sampai tahap terakhir jalur mandiri gue nggak ada yang keterima tuh. Nggak ada yang keterima. Nah, gue udah mentok kan, terus gue coba cari tahu ternyata masih ada jalur beasiswa bidik misi untuk yang swasta. Lo nemunya secara apa tuh? Dari mana maksud gue? Waktu itu gue survei ke kampus, langsung datang ke kampus swasta. Kalau gue males. Gue nanya, Mbak, di sini ada beasiswa nggak? Katanya, oh ada mas, ada bidik misi, cuman belum buka waktu itu kebetulan. Ntar dulu, kuliah swasta tuh juga bisa dapat bidik misi? Iya bisa, dan gue waktu itu juga baru tahu karena gue nanya. Awalnya gue nggak tahu sama sekali. Gue daftar bidik misi. Dan ternyata ada. Ada ya bidik misi? Ada. Dan gue tanya, katanya ada. Terus gue coba nanya ke 3 kampus. Pertama ada Gundar, kedua Bakri, ketiga UAI. Universitas Bakri sama Universitas Al-Azhar. Tiga-tiganya itu ternyata ada bidik misi. Ada bidik misi semuanya? Ada. Oh, kampus saya tidak ada sounding apa-apa ya? Mungkin lu males nanya kali. Gue males nanya. Oke, gimana lagi? Awal cerita gue datang ke Universitas Gunadarma tuh yang di Depok. Depok. Cuman pas gue datang ke sana, rame banget tuh yang antri. Rame banget ya? Iya, gue males kan yang antri. Beasiswa apa yang enggak? Beasiswa. Karena emang gue kan ngincernya beasiswa. Banyak juga ya? Biar nggak terlalu berat-berat banget kan kalau kuliah di swasta. Terus dari situ gue nggak jadi tuh ke Gunadarma. Akhirnya gue langsung ke Al-Azhar. Nah di Al-Azhar kebetulan kan sepi, jadi gue langsung daftar. Karena orangnya pada kaya-kaya ya, nggak beasiswa. Mungkin nggak banyak orang tahu ya. Iya, mungkin karena banyak nggak orang tahu juga ya. Nggak banyak yang tahu kalau di Al-Azhar ada bidik misi. Tadi sebelum syuting ada bidik misi untuk swasta, gue baru tahu. Ada. Terus gimana lanjut bidik misinya? Gue coba daftar di Al-Azhar, terus daftar langsung tuh ya? Daftar langsung, terus dikasih tanggal buat tes. Terus gue coba datang juga ke Bakri. Ternyata ada juga yang bidik misi. Oh, lu datang ke 3 kampus itu jadi? Iya, gue datang ke 2 kampus. Ketiga. Tapi yang gue daftar cuma 2 karena yang Gundar ini nggak jadi karena rame. Gue males. Terus singkat cerita, gue tes di kedua tempat itu. Oh, dua-duanya lu tes? Iya, itu dua-duanya. Bayar nggak? Nggak bayar. Oh, nggak bayar? Nggak bayar. Udah tes. Nah, lucunya nih kan gue tes yang duluan tuh di Bakri. Iya. Di Al-Azhar tuh belakangan, cuman pengumumannya duluan Al-Azhar. Iya. Okay. Itu pas lu tes bidik misi tuh rame nggak sih? Rame ya, banyak kok. Banyak yang ikut coba. Tapi yang diambil tuh cuman, kalau di Al-Azhar tuh cuman 20. 20 dari berapa lo tau nggak? Mungkin nyampe puluhan sih kalau salah seleksinya. 20 kan puluhan juga. Ya di atas segitu. Iya, di atas segitulah. Tapi nyampe 100 gitu nggak daftar? Kayaknya sih nyampe. Nyampe. Berarti ratusan dong, bukan puluhan? Iya, ratusan. Okay. Terus karena duluan Al-Azhar pengumumannya, ya udah gue ngambilnya di Al-Azhar. Oh, ngambil yang Al-Azhar. Iya. Sesimpel itu ya alasan lu ya? Alasan lu padahal masuk setelah karena duluan Al-Azhar. Nah iya, padahal setelah itu ada SMS dari Bakri, katanya gue dapet juga. Lu dari Abu Rizal Bakri SMS? Iya. Enggak dari staffnya, dari staff kampusnya lah. Iya, bukan dari Pak Abu staff. Rizal Bakri. Oh,
Nah kalau untuk soal bidik misi tuh, lu masih ingat gak soalnya tuh kayak gimana-gimana? Sebenarnya susah gak sih? Kalau menurut gue lebih gampang daripada yang beasiswa untuk dari Al-Azharnya, menurut gue ya. Enggak, kalau dua-duanya itu soalnya gimana? Enggak dari salah satunya, dua-duanya? Dari dua-duanya. Kalau menurut gue lebih susah, gampang bidik misi sih. Daripada yang... Iya, bener. Kayak apa ya? Lebih... Kayak mudah bidik misi daripada SBMPTN. Gue aja kaget, gue nggak ada persiapan sama sekali. Terus gue lolos di tes wawancara, terus disurvei juga sih ke rumah. Karena kan syarat buat bidik misi tuh untuk kalangan yang ya kurang mampu lah istilahnya kan. Iya, paham. Lu disurvei dari rumah. Iya, disurvei ke rumah. Terus diwawancara, terus tinggal nunggu pengumuman tuh. Wawancara apa aja yang ditanyain, saya ingat lo dulu? Wawancara itu pekerjaan orang tua, pendapatannya berapa, gitu-gitu sih. Paham. Oke. Nah, singkat cerita kan lu udah dapet ya. Setelah itu lu dapet pengumumannya dari SMS atau dari web dari websitenya langsung dapat bahwa lu keterima beasiswa bidik misi di Al-Azhar, yang lu ACC di Al-Azhar ya. Iya. Nah, setelah mendapatkan bidik misi itu gimana tuh sistematikanya? Setelah lu dapet, lu ada syarat-syaratnya sih. Syarat-syaratnya? Iya, ada. Jadi beasiswa itu tuh lo mengharuskan lo buat dapet IPK tiap semester tuh 2,75 minimal. 2,75 minimal. Dan menurut gue sih itu sangat mudah ya, karena untuk beasiswa dari Al-Azhar sendiri tuh 3 loh minimal. Lebih tinggi standarnya. Dari kampus lu sendiri juga ada beasiswa. Tapi mungkin nggak cover semua ya? Iya, nggak cover semua. Masih harus bayar. 2,75 rata-rata kampus swasta mah tidak terlalu berat. Iya, nggak terlalu berat lah segitu mah, masih gampang lah buat. Jadi persyaratan lu untuk lanjut bidik misi itu cuma minimal IPK 2,75. Iya, betul. Dan sebenarnya harus lulus tepat waktu. Kalau udah lewat 4 tahun udah nggak di cover lagi. Iya. Iya. Dan enaknya bidik misi itu di setiap bulan. Waktu itu gue tiap 3 bulan dapat uang saku. Dapat uang saku berapa kalau boleh tahu? Kalau tiap 3 bulan 2 juta. 2 juta? Iya, jadi satu semester tuh bisa dapat 4 juta. Lumayan kan? Satu semester 4 juta, mantap sekali ya. Itu buat uang saku doang loh. Uang saku. Ada lagi? Kuliah dibayarin, udah nggak usah bayar lagi. Kalau boleh tahu, berapa sih kira-kira kalau kuliah di Al-Azhar itu kalau misalnya pure bayar sendiri? Kalau untuk jurusan teknik industri sendiri, masuknya itu bisa 18 sendiri sih setahu gue. Uang gedung doang? Udah buat satu semester. Semester 1 ya? 18 juta. Semester selanjutnya berapa? 2, 3 dan lain-lain. 8 sampai 10 lah. Sekitar 8 sampai 10 untuk angkatan gue ya. Ya kurang lebih ya 80 sampai 100 gitu lah. Iya, kalau dihitung total. Berarti lo di cover dari bidik misi itu sekitar hampir 100 juta lah ya? Iya, ada kok rekapannya ntar kalau mau ditunjukin. Ada. Udah nggak usah jangan. Sampai pribadi. Nah, oke nih, kita udah ngomongin tentang beasiswa. Ada nggak enaknya nggak sih dari beasiswa ini? Enaknya udah jelas sih. Iya, enaknya jelas. Dikasih uang saku terus tiap bulan. Uang saku tiap bulan sama biaya kuliah di cover. Ada nggak enaknya nggak? Nggak enaknya itu kalau misalkan lo pas semester itu lo lagi jelek gitu nilainya. Lo mau nggak mau ditegur langsung sama penanggung jawab bidik misinya. Ada penanggung jawab bidik misi. Kalau misalkan nilai lo jelek turun dari standar. Gue pernah sekali 2,75 di bawah itu. Oh iya teknik. Gue pernah di bawah itu. Terus apa karena gue teknik kan, ya gue ditegur sih karena ya, di bawah itu kan. Terus gue dibilang pokoknya semester depan kalau misalkan lo nggak di atas 2,75 bakal dicabut, dipindahkan. Gitu, itu kasarnya nggak? Iya, kasarnya kayak gitu. Mah santai. Itu telepon atau SMS atau langsung dipanggil ke ruangan? Dipanggil. Itu ada di Al-Azhar atau? Ada di Al-Azhar. Oh jadi tiap kampus ada penanggung jawabnya masing-masing. Ada bidik misinya gitu ya? Yeah. Oh iya. Nggak enaknya cuma itu doang ya? Iya, kalau nilai lo lagi jelek, udah pasti lo dipanggil sama penanggung jawab. Sama mungkin ada rasa tanggung jawab. Iya betul, harusnya ada rasa tanggung jawab. Mungkin karena gue nggak ditanggung negara, gue bodoh. Bodoh amat. Oke. Ini udah hampir 10 menit. Pertanyaan terakhir ya. Ada nggak saran buat teman-teman yang mau masuk bidik misi? Saran gue sih untuk kalian yang takut gitu untuk kuliah, kalau menurut gue jangan takut gitu karena yang terhalang terhalang biaya. Karena gue sendiri pun ngerasain gitu. Gue dulu emang agak ragu untuk kuliah karena gue tahu biaya kuliah tuh mahal. Ya, apalagi yang swasta ya. Nah, apalagi swasta kan, karena gue udah nyoba buat di negeri nggak ada yang dapet. Dan emang
pilihan gue tinggi-tinggi sih. Gue milihnya teknik semua. Oh ya, teknik. Terus untuk kalian semua tuh jangan patah semangat kalau emang nggak dapat negeri. Kalian bisa nyari beasiswa untuk yang di swasta. Malah ada yang 100% kayak gue yang bidik misi ini kan. Ya kalau saran gue gitu sih. Oh, oke. Nah, ini ngomongin bidik misi berarti angkatan 2000. Lu masuk berapa? Gua masuk 2016. Ya. Katanya nih dari adik lu ya yang kebetulan adik gua ada baru sistem masuk. baru tuh. Ada sistem baru. Jadi beda dari bidik misi ya? Iya, setahu gue bidik misi itu udah nggak ada buat sekarang. Jadi udah diganti namanya jadi KIP. KIP. Ini mungkin di sharing-sharing sedikit aja. Gua tadinya juga baru tahu ada hal itu. Mungkin riset gue memang kurang. Tapi boleh dikasih tahu dikit dari apa yang lu tahu tentang KIP itu? Kalau KIP itu semacam dia kan kartu Indonesia Pintar. Kayak dulu tuh kalau di SMA ada KJP. Itu di Jakarta apa semuanya ya? Kalau KIP untuk Indonesia. Kalau berarti itu kayak bantuan dari pemerintah gitu. Iya, betul. Kalau untuk di Jakarta sendiri namanya KJMU. Kartu Jakarta Mahasiswa kayaknya. Mahasiswa UNS gitu. mahasiswa lah, KJMU pokoknya namanya. Kayak dapat kartu gitu ya di untuk masyarakat Indonesia ya. Kalau yang KJMU untuk Jakarta, kalau KIP untuk se-Indonesia. Iya, itu harus gimana lagi tahunnya lo? Ya, setahu gue itu dari sekolah sih. Kalau lu dapat lu bisa kuliah gitu dibayarin sama pemerintah. Tercover 100%. Setahu gue 100% tetap. Setahu lu 100%. Oke, mungkin segitu aja ya sharing dari teman gue mengenai pengalaman dia mendapatkan beasiswa 100%, totalnya mungkin bisa 100 juta sama uang jajan. Bisa lebih. Ya, bisa lebih dari 100 juta dan terbukti lah teman gue ini bisa masuk universitas swasta tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun ya. Rp1 pun enggak ya? Enggak, sama sekali enggak. Iya, oke. Thank you ya, De. Thank you. Atas waktunya mengenai beasiswa. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman mungkin yang kepikiran mau coba beasiswa. Ya. Iya. Dan berarti udah nggak ada penghalang lagi nih kalau masalahnya biaya, kalau pengen nyoba beasiswa, betul. Silakan, monggo. Gua ada pertanyaan terakhir buat lu di sini. Surprise. Pendapat lu mahasiswa kaya yang ngambil bidik misi gimana? Oke, thank you yang sudah nonton video ini sampai habis. Ada yang udah denger podcast sampai habis. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau kalian nggak suka, boleh dislike. Silakan mau komentar, diskusi, atau apapun, nanya apapun ya. Nanti insya Allah akan ada narasumber yang bisa menjelaskan apapun yang lebih valid lagi. Nggak cuma beasiswa aja. Oke, thank you dan jangan lupa subscribe ke Kepo Films. Thank you, Dia. Thank you.